Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Pak Robi. Gimana kegiatannya? Alhamdulillah. Padat sekali ya. Iya Pak Robi, ini apalagi bulan Agustus banyak sekali kegiatan. Bu Sulis sehat? Alhamdulillah Sehat, sehat. ya. Pak Robi juga gimana kabarnya? Alhamdulillah, meskipun kegiatannya padat, saya tetap semangat dan mudah-mudahan diberikan kesehatan terus. Oh gini Bu Sulis, Bu Sulis akan melakukan coaching ya Pak? Iya, benar, pertemuan Pak Robi. nanti ya. Iya. Gini, saya ingin menanyakan, apakah Bu Sulis sudah menyiapkan rubrik penilaian dari kegiatan kali ini yang berhubungan dengan coaching? Oh iya Pak Robi, untuk kegiatan coaching ini saya sudah mempersiapkan apa yang dibutuhkan, terutama untuk rubrik penilaian untuk coaching saya. Kemudian kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 3 Pak Robi. Yang pertama presensi, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua saya harus mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa membuat coaching saya bisa menemukan masalahnya sendiri. Oh, dari ketiga aspek kompetensi tersebut, manakah yang Ibu tekankan? Untuk ketiga kompetensi ini nanti saya ingin menekankan pada pertanyaan yang berbobot, yang berprioritas, supaya coaching saya itu bisa menemukan solusi dari masalah yang akan dia utarakan. Itu pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya. Kemudian alur apa yang Ibu gunakan untuk metode coaching kali ini? Untuk kali ini saya ingin menggunakan alur kita. Alur filter. Iya, yaitu tujuan, kemudian untuk identifikasi, kemudian rencana tentang kegiatan aksinya dan tanggung jawab dari coaching tersebut. Itu ya sudah Bu. Semoga coaching kali ini berjalan lancar, Iya, bisa Robi. memberikan apa yang diinginkan oleh coaching. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Sama-sama Bu. Oke, Monggo. terima kasih. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam. Loh, Maaf Bu, Pak. agak terlambat. Oh iya, enggak apa-apa Pak Pipin, monggo silakan duduk dulu. Iya Bu. Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mohon maaf sudah datang ya coachingnya. Saya terlambat iya, ini. Sudah. Men, Sudah lama? silakan duduk, Pak Robi. Barusan kok Oh, Pak? barusan. Oh, Iya, oke. ya duduk Pak Robi. Monggo dilaksanakan. Iya. Gimana Pak Pipin kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Cuman ada sedikit masalah sih Oh, di kelas saya. Iya, saya dengar-dengar gitu ya, katanya Pak Pipin ada beberapa masalah. Iya, sesuai yang saya WA-kan kemarin Bu. Iya, ini apa ini? Jadi tujuan kita hari ini apa ya Pak Pipin? Ya, saya pengen ngobrol-ngobrol aja Bu terkait dengan kondisi kelas saya yang baru ini. Iya. Ya, memang saya rasakan sangat berbeda sekali dengan tahun kemarin murid-murid saya. Oh, Kalau tahun begitu. kemarin itu alhamdulillah mudah Bu ya untuk saya bina. Nah ini mungkin karena sekarang masih baru, ini ada beberapa siswa saya Bu yang apa ya naik di kelas 4, tetapi ada beberapa anak yang tidak bisa membaca Bu. Oh begitu Padahal ya. sudah kelas 4. Sudah kelas 4 belum Iya. bisa membaca. Oh, jadi waktu kenaikan kelas itu sudah ada proses kan ya, tapi Iya. belum. Selain sebelum saya kemarin itu koordinasi dengan teman-teman, saya juga sudah melakukan yaitu secara observasi Bu ya. Saya observasi langsung anaknya, memang ketika saya suruh membaca saya kaget Bu. Loh, ketika pada pelajaran bahasa Indonesia kaget, kenapa anak itu bisa baca gitu. Begitu ya. Iya. Iya. Terus tujuan Pak Pipin untuk pertemuan ini yang ingin dicapai itu apa sih sebenarnya tujuannya? Saya harapkan nanti saya bisa menyelesaikan masalah saya Bu ya, terutama di kelas saya, dan harapan saya nanti murid saya itu bisa membaca gitu loh Bu. Oh gitu. Iya. Terus kesempatan apa yang pernah Pak Pipin miliki untuk mengatasi apa ini mencapai tujuannya anak tadi itu, untuk masalah Pak Pipin tadi itu? Kesempatan apa yang Saya dimiliki waktu itu? Pada awalnya ya di kesempatan jam istirahat Bu ya, saya memanggil anaknya, Iya. saya suruh untuk baca gitu Bu awalnya. Jadi tapi kok kayaknya kurang efektif gitu loh Bu.
ya mungkin nanti ada cara lain lah. Oh gitu ya. Iya. Terus kalau menurut Pak Vivin dari skala 1 sampai 10, di mana sih posisi Pak Vivin pada saat ini? Kalau saat ini saya menghadapi murid saya itu masih posisi 5 Bu ya, 5 atau 6 lah. Itu ya. Karena memang anaknya juga masih jauh lah dari harapan bisa membaca secara lancar dan memahaminya gitu. Oh gitu. Terus peluang-peluang apa yang bisa Pak Vivin ambil untuk masalahnya ini? Untuk masalahnya ini, untuk peluang yang saya ambil nanti, kegiatan yang saya ambil pertama nanti saya koordinasi dengan kepala sekolah dulu Bu, itu yang pertama. Gitu ya. Kedua, saya berkoordinasi dengan teman sejawat terutama di guru kelas 1 Bu ya. Iya. Karena disitulah nanti guru kelas 1 mungkin yang telaten untuk mengajari membaca atau mengejar. Oh, gitu. Terus kemudian yang ketiga, nanti itu saya akan berkoordinasi dengan orang tua melalui grup WA atau saya panggil ke sekolah untuk kegiatan anaknya. Kenapa? Rencananya anaknya ini akan saya bina secara inklusif atau secara eksklusif Bu ya. Secara eksklusif nanti setelah pulang sekolah. Jadi biar orang tuanya tahu kalau anak ini kalau waktunya pulang sekolah kok tidak pulang, maka tidak bisa mencari, jadi tidak mencarinya lagi gitu. Dan dia dibawakan bekal gitu. Jadi setelah pulang sekolah biar anak ini dibimbing oleh saya atau guru yang lainnya. Apa ada hambatan enggak untuk mengatasi itu tadi? Kalau hambatannya ya mungkin dari semangatnya anaknya. Tapi saya lihat semangatnya anak ini saya ingin bisa. Makanya saya semangat sekali untuk pengen anaknya ini untuk bisa untuk belajar membaca. Terus apa yang Pak Vivin prioritaskan untuk mencapai semuanya itu? Yang saya prioritaskan terutama anak Bu ya. Karena memang semuanya itu pendidikan kita itu adalah berbasis pada anak. Jadi memang kita adalah pelayan dari anak itu, maka kita harus bisa mencapai tujuannya anak. Jadi tujuannya apa? Biar dia bisa membaca. Jadi oleh karena itu kita maksimalkan tenaga yang ada pertama, terus kemudian ya kesempatan anaknya ini. Dan saya targetkan insya Allah 3 minggu. Kalau masih belum berhasil saya akan cari cara lain. Berarti ini Pak Vivin rencananya 3 minggu ini nanti akan menyelesaikan masalahnya itu ya. Dan dimulai dari membaca Bu, membaca. Enggak, maksudnya waktunya? Oh waktunya, nanti waktunya saya mulai Senin depan Bu. Mulai Senin. Ya Senin depan ini saya akan memulainya dan segera saya untuk eksekusi supaya nanti biar cepat. Kasihan anaknya Bu, soalnya dia malu sama teman-teman. Begitu ya. Nah untuk ukuran keberhasilannya dari angka 0 sampai 10 dari rencana ya. Ini yang diharapkan Pak Vivin nanti mencapai angka berapa? Ya paling tidak ya 7-8 lah Bu. Paling tidak mereka sudah bisa membaca walaupun belum memahami, tapi paling sudah bisa mengeja atau mengerti apa yang dibacanya. Berarti ada peningkatan ya. Dari skala yang pertama anaknya tadi 5, terus kemudian ada usaha dari Pak Vivin, jadi nanti skalanya jadi gitu ya. Terus untuk komitmen, nah ini komitmennya bagaimana Pak Vivin kalau untuk mencapai tujuan tadi? Apa nanti hanya sampai 2 minggu itu saja terus berhenti atau bagaimana? Enggak Bu, nanti kita evaluasi lagi Bu ya hasilnya dari setelah 3 minggu atau 2 minggu sampai 3 minggu kita lihat hasilnya, kita evaluasi. Kalau masih belum berhasil maka komitmen kita adalah mencari jalan keluar yang lain. Mungkin saya nanti akan berkoordinasi dengan mungkin dari psikolog atau dari teman-teman yang lain di komunitas yang lain. Gitu ya. Terus untuk kegiatan ini atau rencananya Pak Vivin ini pasti ada yang mendukung kan? Ya. Nah di sini nanti siapa saja yang akan Pak Vivin minta bantuan untuk mendukung dari rencana komitmen ini? Tentunya dari dukungan itu semuanya, yang pertama itu dari kepala sekolah juga, karena mungkin kalau tidak ada kepala sekolah mungkin dukungannya ini ya miss lah semuanya. Terus kemudian saya minta di beberapa teman sejawat terutama di guru kelas 1 atau kelas 2 yang membantu saya nanti untuk membimbing anaknya ini supaya bisa membaca. Dan yang ketiga terakhir meminta dukungan dari orang tua, itu aja. Ya. Nah dari kegiatan ini Pak Vivin ya, nah untuk tindak lanjutnya Pak Vivin tadi kan sudah menemukan
solusinya ya. Iya. Jadi dari anak yang tidak bisa membaca, nanti rencananya Pak Pipin mau diajak kegiatan untuk menunjang anaknya biar bisa membaca dengan bantuan dari kepala sekolah, guru atau yang orang tua. Nah ini nanti saya tunggu perkembangannya. Siap, Bu. Sampai sekian dulu untuk kegiatan coachingnya. Kita bertemu lagi mungkin berapa minggu lagi Ya, atau 3 berapa minggu lagi lah, Bu. 3 minggu lagi. Nanti kita Tapi kalau ada masalah lagi saya minta di coaching lagi, Bu. oh iya, jadi nanti kalau kita sudah ada perkembangan, Pak Pipin bisa Siap. WA saya, kita nanti untuk anak ini supaya bisa lebih baik. Gitu ya Pak Pipin. Bu. Terima kasih ya Pak Pipin. Ya, Bu, terima kasih. Sekarang hati saya lebih jadi agak lega, Bu, karena sudah saya ceritakan. Kalau belum ceritakan mungkin masih ada unek-unek di dalam hati saya. Terima kasih, Bu, atas waktunya ya. Ya sama-sama Pak Pipin. Saya Monggo. juga terima Iya. kasih. Saya tinggal dulu, Bu ya. Iya, Terima kasih atas waktunya loh ya. Iya, terima kasih Pak Pipin. Ibu Sulis, Oh enggak Pak Robi. bagaimana tadi pengalamannya saat melaksanakan coaching? Alhamdulillah untuk kegiatan kucing tadi sudah berjalan lancar. Alhamdulillah. Iya. Sudah berjalan lancar ya Bu. Iya. Kemudian indikator yang Ibu tekankan terkait kucing tadi salah satunya adalah pertanyaan berbobot. Bagaimana itu? Untuk tadi saat coaching tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa membuat atau membuat kucing saya itu mampu menemukan solusi dari masalah yang dia temukan, yang dia alami gitu. Intinya kucingnya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Iya, seperti itu ya Bu. iya. Kemudian kompetensi yang dikembangkan selain itu tadi waktu pelaksanaan kucing kira-kira apa ya? Yang pertama tadi saya sudah melakukan kegiatan kucing sesuai dengan alur kita. Kemudian saya juga sudah bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing saya mampu menemukan solusinya. Kemudian saya juga mendengarkan kegiatan aktif, mendengarkan kucing saya saat mengutarakan isi hatinya tentang permasalahannya. Baik Bu, tadi juga saya mendengarkannya sudah sangat baik sekali. Sekilas saya mendengarkan bahwasannya si kucingnya itu terlihat sangat senang dan bisa menemukan apa yang menjadi beban dalam pikirannya seperti itu. Iya Pak Robi. Saya kira seperti itu Bu. Saya pamit. Iya. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi. Iya Pak Robi, Monggo, terima Bu. kasih. Monggo Pak Robi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak Robi? Alhamdulillah sehat Pak Vivin. Oke, luar biasa Pak Robi ini ya. Semangat sekali. Iya, Pak Robi, saya dengar-dengar Pak Robi mau ada coaching. Ya benar sekali Pak Vivin. Iya. Saya akan ada coaching. Apakah sudah dipersiapkan rubrik penilaiannya? Untuk rubrik penilaian sudah saya siapkan tadi malam Pak Vivin. Iya. Apakah ada kesulitan Pak Robi? Selama ini saya kerjakan, alhamdulillah tidak ada kesulitan Pak Vivin. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi. Terus kemudian kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari Pak Robi? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, Iya. dan satunya lagi mendengarkan secara aktif Pak Vivin. Oh Seperti gitu ya. itu. Jadi ada 3 kompetensi yang Tiga ingin kompetensi digali ya. kalian yang ingin saya gali. Terus kemudian Pak Robi, saya ingin menanyakan dari kompetensi mana yang kira-kira yang spesifik dari Pak Robi? Dari kompetensi semuanya saya anggap penting Pak Vivin. Semuanya Jadi, penting ya? Tiga-tiganya itu saya anggap penting untuk ditanyakan seperti itu. Oke, berarti Pak Robi sudah siap ya untuk hal itu ya? Sudah siap Pak Vivin. Oke. Terus kemudian terakhir Pak Robi, indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin dikembangkan dari Pak Robi untuk si coachingnya apa Pak Robi? Indikatornya adalah si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang dihadapi ya? Seperti itu Pak Vivin. Oh semacam itu. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya untuk persiapan coachingnya. Iya, baik Pak Vivin. Di mana Pak? Di ruangan sebelah. Oke, siap. Oke. Monggo. Selamat malam Bu Eka.
Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Pipin, bagaimana kabarnya, sehat Pak Pipin? Alhamdulillah sehat. Bu Eka sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Dengar-dengar Bu Eka mau ingin ngobrol-ngobrol ya? Betul, Pak. Betul ya. Ada, sekarang saya punya waktu. Bu Eka ngobrol apa saja. Saya punya waktu untuk mendengarkan. Iya. Jadi beberapa waktu terakhir ini saya itu ada keresahan yang ingin saya sampaikan, Pak. Jadi mungkin Pak Haidar juga mendengar dari teman-teman kegiatan pembelajaran di kelas saya itu kurang maksimal akhir-akhir ini. Ya, itu dikarenakan adanya kegiatan lomba-lomba, kemudian pramuka, baris berbaris, karnaval dan sebagainya itu loh Pak di bulan Agustus ini. Jadi konsentrasi saya itu jadi terbagi gitu loh Pak. Jadi kurang fokus di kelas seperti itu. Oh, jadi intinya itu kebanyakan kegiatan sehingga Bu Eka kurang fokus dalam mengajar gitu Bu ya? Betul Pak. Dari tujuan percakapan ini apa yang Ibu Eka harapkan? Jadi harapan saya setelah saya ini berdiskusi sama Pak Haidar, mungkin Pak Haidar nanti bisa memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, seperti itu Pak. Oh gitu. Kemudian kondisi sekarang itu Bu Eka itu menilai di level berapa? Menurut saya kondisi saat ini berada di level 6 mungkin Pak. Di level 6 ya, jadi kondisi sekarang di level 6. Kemudian yang Ibu Eka harapkan berada di kondisi berapa? Saya harapkan mungkin ada peningkatan di angka 8 mungkin Pak. Angka 8, baik Bu Eka. Kemudian untuk mengatasi kegiatan yang banyak itu, kira-kira apa rencana yang Bu Eka persiapkan supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas? Iya, jadi saya sempat berpikir dan kebetulan ini saya menyampaikan juga kepada Pak Haidar selaku kepala sekolah saya, mungkin kita bisa duduk bersama dengan teman-teman guru lainnya, membagi tugas gitu Pak. Jadi mungkin yang pramuka itu Pak Vivin, kemudian saya di baris berbarisnya, kemudian nanti Bu Fitri di bagian karnaval dan Bu Sulis di bagian lain, seperti itu mungkin Pak. Jadi beberapa teman itu juga berperan gitu loh. Jadi tidak harus saya sendiri gitu loh. Oh gitu. Jadi yang Ibu Eka harapkan itu adalah membagi tugas yang dibebankan Bu Eka kepada rekan sejawat yang lain. Betul, Pak. Seperti itu ya Bu Eka. Kemudian Bu Eka melaksanakan atau memberitahunya kira-kira dimulai kapan seperti itu? Mungkin setelah kita mendiskusikan ini, kemudian diberi persetujuan oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi saya memberanikan diri untuk mendekati rekan-rekan saya, dan mungkin juga bisa kita lakukan rapat secepat mungkin Pak, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan. Oh ya, baik. Jadi nanti Bu Eka berarti ingin mengadakan rapat, kemudian saya juga tentunya diundang dengan rekan sejawat yang telah disebutkan Bu Eka, seperti itu ya Bu Eka? Betul Pak. Dan yang membantu Bu Eka nanti siapa kira-kira untuk memberitahu ke rekan-rekan sejawat seperti itu nanti? Ya, tentunya saya sangat butuh bantuan dari rekan-rekan yang saya sebutkan tadi itu. Dan saya berharap teman-teman semuanya juga bersedia, karena ini menyangkut kepentingan murid-murid kita di sekolah, Pak. Oh baik, jadi nanti saya tinggal Ibu Eka kabari hasil dari pemberitahuan nanti seperti apa, nanti akan saya beri arahan untuk sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Eka. Baik. Seperti itu ya Bu Eka? Siap Pak. Ada lagi yang perlu diobrolkan barangkali Bu Eka? Mungkin sementara masih itu dulu Pak. Oke, nanti saya tunggu ya hasilnya seperti apa. Segera dikabari ya Bu Eka? Siap Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kegiatan masing-masing Bu Eka. Baik, terima kasih. Saya permisi Pak. Ya, silakan. Gimana Pak Robi? Tadi hasilnya dari coaching tadi? Kok kelihatannya sekarang wajahnya berseri-seri ini? Iya, memuaskan Pak Pipin, sangat memuaskan gitu ya? sekali. Iya. Terus kegiatan tadi Pak Robi apa saja yang dilakukan Pak Robi? Oh gini, tadi ada Bu Eka yang minta saya untuk ngobrol. Iya. Beliau membicarakan tentang kesibukannya pada kegiatan di bulan Agustus ini sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar. Seperti itu Pak Vivi. Oh, semacam itu ya. Iya. Jadi memang di bulan Agustus ini memang banyak sekali kegiatan Pak ya.
Iya. Jadi Bu Eka ini mengeluh ya gitu ya. Bu Eka, iya, Bu Eka membicarakan hal itu. Tapi sudah ketemu kan solusinya dari Bu Eka? Ya, alhamdulillah Bu Eka bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu Pak Vivin. Terus kira-kira menurut Pak Robi hal baik apa menurut Pak Robi dari kegiatan coaching Pak Robi yang dilakukan pada hari ini? Oh, hal baik yang saya temukan pada hari ini adalah Bu Eka selaku coaching menemukan permasalahan yang dihadapi dengan solusi yang ditemukannya sendiri seperti itu. Iya. Oh iya Pak Robi. Tadi saya juga mengamati ya Pak Robi ya. Dari Pak Robi sudah menyampaikan tujuan juga, terus kemudian alur tirtanya juga sudah tercapai, terus kemudian mendengarkan dengan seksama apa yang dibicarakan oleh Koci. Jadi sangat baik sekali untuk hari ini Pak Robi melakukan coachingnya. Baik, terima kasih Pak Vivin. Jadi mudah-mudahan ini dilakukan terus sama Pak Robi ya, kepada teman sejawat, kepada murid, semacam itu Pak Robi ya. Betul. Saya harapkan begitu Pak Robi, mudah-mudahan dari kegiatan ini bermanfaat untuk kita bersama Pak Robi ya. Amin, amin. Ya, itu aja dari Pak Robi, dari saya. Mohon maaf kalau mengganggu Pak Robi ya. Tidak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan observasi pada saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Vivin? Alhamdulillah baik Bu. Ya Pak, saya dengar Bapak akan melakukan kegiatan kucing ya hari ini. Benar Bu. Ya Benar. baik Pak. Betul. Sebelum Bapak melakukan kucing sebagai langkah awal, Ya. saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Pak Vivin. Siap. Dan saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan kucing yang akan dilakukan oleh Pak Vivin. Siap Bu. Saya akan mengamati bagaimana coach dan kuci sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana kuci tersebut menanggapi pertanyaan dari Pak Vivin selaku coach. Dan yang perlu diperhatikan adalah prinsip kucing, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, sebagai pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan di coach kali ini Pak? Yang saya kembangkan di dalam kucing nanti itu Bu, yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dari kucingnya, terus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Ini yang nanti akan saya. Baik Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari kompetensi tersebut mana yang ingin secara spesifik Bapak kembangkan pada proses observasi kucing nanti Pak? Untuk observasi nanti yang spesifik, semuanya spesifik Bu ya, karena semuanya saya anggap penting. Jadi mulai dari kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan secara aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu semuanya juga secara spesifik nanti akan saya ajukan. Baik Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak ya, ini indikator yang bagaimana yang Pak Vivin selaku coach inginkan pada proses kucing kali ini nanti. Indikator nanti yang saya tekankan yaitu akan secara pendekatan aktif Bu ya, terus nanti akan menyebabkan kucing itu dengan pertanyaan berbobot, sehingga kucing akan menemukan jawabannya tersendiri ada dari masalah yang dihadapi. Oh, gitu. Baik ya Pak ya, jadi betul sekali nanti dari proses kucing ini nanti indikator yang diinginkan adalah kucing tersebut dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya Pak ya? Semacam itu. Ya, baik Pak, ya, itu saja. Untuk selanjutnya silahkan Pak Vivin untuk melakukan proses kucing. Oke, terima kasih Bu atas Sama-sama bimbingan. Pak. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam Pak Vivin. Gimana kabarnya hari ini Pak Robi? Alhamdulillah sehat Pak Vivin. Nah, kelihatannya Pak Robi ini kok dari wajahnya kok ada masalah, ingin diceritakan nih. Boleh Pak Vivin, saya lagi galau nih. Ya, gimana? Coba cerita. Oh gini Pak Vivin,
Di sekolah saya itu ada satu yang menurut saya itu mengganjal di pikiran saya. Apa itu Pak yang mengganjal di pikiran? Ini ada satu kebijakan sekolah yang menurut saya itu kayaknya perlu ditinjau ulang. Jadi di sekolah saya itu niat menjelekkan sekolah saya ya, cuma tidak adanya guru piket. Jadi di sekolah saya itu setiap ada guru yang berhalangan hadir, itu izinnya itu langsung ke wakakurikulum atau ke kepala kompetensi keahlian. Ya, jadi itu yang membuat saya risau. Kenapa? Pas enak-enak saya ngajar, saya ditelepon, disuruh memberikan atau menitipkan tugas seperti itu Pak Vin. Sedangkan saya nggak berani itu bilangnya ke siapa gitu Pak Vin. Jadi saya itu enaknya bagaimana ya kalau itu dibiarkan terus-menerus, saya pikir kurang efisien gitu Pak Vin. Jadi ada kebijakan di sekolah yang harus ditinjau ulang gitu Pak ya, terutama tidak adanya guru piket gitu ya Pak Robi. Betul Alvin. Terus Pak Robi sendiri juga masih belum berani ngomong kemana atau ke siapa untuk Pak idenya ini, untuk guru piketnya ini. Betul sekali. Kira-kira apa yang diinginkan Pak Robi dalam hal ini? Yang saya inginkan itu ada tinjauan kembali dari kebijakan tersebut. Sekolah memberikan guru piket, jadi setiap hari itu ada guru yang standby untuk melayani. Misalkan ada guru kosong atau guru sedang izin untuk menyampaikan tugasnya. Jadi semacam itu Pak Robi yang diinginkan ya. Jadi ada supaya ada guru piket, terus kemudian bisa kalau ada tugas bisa ke guru piketnya ya Pak ya. Betul sekali Pak, seperti itu. Nih, dan yang besar penting nih Pak Robi, kira-kira langkah-langkah apa yang kira-kira Pak Robi lakukan untuk menyesuaikan atau kebijakan ini supaya ditinjau ulang nih Pak Robi? Sebenarnya saya ingin sekali langsung menghadap ke Bapak Kepala Sekolah Pak Vin dalam hal ini. Cuma saya kurang keberanian seperti itu Pak Vin. Nah, kenapa Pak Robi tidak berani atau mengungkapkan? Cobalah lebih pede lagi Pak Robi. Ada beberapa hal Pak Vin yang di samping saya baru di situ yang masih 1 tahun, terus saya belum tahu ritme dari sekolah ini sebelumnya seperti itu Pak Vin. Itu yang menyulitkan nyali saya untuk mengadukan kebijakan ini ke Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Mungkin ada teman yang bisa untuk diajak ngobrol di sekolah. Sebenarnya ada Pak Vin, jadi ada teman saya itu yang mungkin notabene istilahnya itu guru senior ya. Itu yang sering saya mintai istilahnya itu saran ketika saya ada permasalahan atau kesulitan di sekolah tersebut. Nah, itu Pak, cobalah nanti diajak komunikasi Pak dengan beliaunya, nanti menghadap berdua kalau tidak berani sendiri Pak. Itu loh ya. Jadi mungkin itu Pak Robi solusi Pak Robi untuk berani menyampaikan idenya Pak Robi ini, gitu loh Pak. Oh gitu ya, jadi Yes. saya harus niat saya memang seperti itu, cuma tadinya itu belum terpikirkan Pak Vin. Ya, dicoba dulu Pak. Iya nanti. Apa dulu kan mau dicoba bisa berhasil Pak. Kalau nggak mau nyoba nanti ya selamanya tidak ada guru piketnya nanti. Gitu ya. Betul sekali Pak Vin, kayaknya seperti itu. Coba aja nanti dengan kalau tidak berani sendiri, berarti Pak Robi coba komunikasi dengan guru yang senior di sana Pak. Gitu. Ya, Ya. Pak Vin, seperti itu. Itu aja Pak Robi ya. Terima kasih atas waktunya. Dari sini Pak Robi saya ajak untuk ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin mau pesan kopi dulu. Terima kasih Pak Vin, saya juga merasa saya jadi lebih plong. Sudah lebih enakan sekarang. Saya juga mengganggu waktunya Pak Vin. Oh tidak, makanya tadi kan Pak Robi kan WA gitu apa? Iya. Ya tidak apa-apa Pak. Kan kita kan sama-sama juga pegawai, juga sama-sama kita jadi seorang ASN gitu. Terus saya minta tolong nanti diingatkan Pak Vin ya. Siap. Untuk pelaksanaannya mungkin itu. Nah, oh ya, kira-kira Pak Robi ini kapan nih pelaksana untuk Ya, menyampaikan ini? saya minta tolong Pak Vin untuk besok. Besok ya? Mulai saya ke guru yang senior dulu, kemudian saya berbincang dulu meminta saran, kemudian nanti sarannya bagaimana itu nanti mungkin akan saya laporkan Pak Vin. Ya, siap.
Saya tunggu Pak Robi ya. Iya. Nanti juga saya ingatkan lagi di pagi harinya Pak Robi. Baik. Supaya cepat untuk menghadap. Ya. Terima kasih Pak Vivin. Iya. Mungkin saya kira cukup Pak Vivin. Pak Vivin juga mungkin sibuk. Saya mohon undur diri dulu. Iya, tidak apa-apa Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak ya. Bagaimana Pak Vivin? Sudah ya kucingnya? Sudah Bu. Tadi ya sedikit sih kata sih sebenarnya. Cuman tadi ada sedikit yang mengajar sebenarnya. Apa itu Pak? Tadi ada beberapa hal yang apa ya? Sebenarnya saya tidak harus memberikan solusi sebenarnya. Tapi karena ya mungkin ada kebutuhan atau apa, sehingga saya memberikan sedikit solusi tadi. Ya terutama di yang tadi yang untuk guru senior ya. Saya memancing, tapi sebenarnya itu intinya cuma mancing aja. Cuman saya beranggapan tadi saya memberikan solusi. Tapi menurutku gimana? Tapi kalau menurut saya itu suatu bentuk penguatan dari Pak Vivin selaku coach kepada Guci yang sudah berusaha untuk menemukan sendiri ide kreatifnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya rasa Pak Vivin bukan memberikan solusi kepada Guci, akan tetapi lebih tepatnya Pak Vivin memberikan penguatan terhadap solusi yang dimunculkan sendiri oleh Guci tersebut. Seperti itu Pak. Saya rasa sudah bagus Pak ya. Akan tetapi ini Pak Vivin ya, sebelum saya memberikan hasil observasi saya ingin tahu dulu ini Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat kucing tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan yang saya tanyakan pada waktu praobservasi tadi Pak. Iya. Jadi indikatornya akan yang pertama adalah saya kadar penuh ya untuk si kucingnya tadi. Terus kemudian ada lagi yaitu saya gunakan secara aktif memang. Terus selanjutnya saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah pertanyaan-pertanyaan itu tadi, makanya tadi saya agak sedikit rancu apakah saya tadi masuk memberikan solusi atau memberikan penguatan atau pertanyaan yang berbobot semacam itu. Baik Pak, jadi memang berdasarkan hasil pengamatan saya, Bapak sudah berhasil melakukan kucing dengan alur tirta, diantaranya Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksinya. Meskipun tadi di situ Bapak beranggapan Bapak sudah memberikan solusi, akan tetapi lebih tepatnya berdasarkan observasi saya, Pak Vivin lebih memberikan penguatan terhadap kucing tersebut supaya lebih mantap lagi dalam menerapkan rencana aksinya nanti, seperti itu ya Pak. Akan tetapi ini Pak Vivin, dari catatan saya tadi saya menemukan Pak Vivin berusaha untuk menggali akar penyebab masalah. Mungkin sebaiknya selaku coach Bapak bisa menghindari kata tanya mengapa gitu ya Pak ya. Siap Bu. Tadi memang ya agak sedikit apa Bu tadi penasaran sehingga biasa menggunakan kata-kata dari menggunakan kata tanya mengapa gitu. Iya. Ya insya Allah nanti akan saya perbaiki untuk yang berikutnya. Baik. Yang penting tadi dari hasil kucing sudah berhasil menemukan solusi terhadap permasalahan dengan ide kreatifnya sendiri, seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik, Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil kucing hari ini tadi Pak? Kompetensi yang saya inginkan ya itu memang dari kucing tadi saya inginkan memang beralur tirta Bu ya, betul-betul beralur tirta, sehingga apa yang sudah saya pelajari selama ini saya praktekkan, nanti insya Allah nanti akan berguna untuk baik bagi diri saya ataupun dari kucing. Baik Pak, itu saja Pak ya. Selamat Pak Vivin sudah berhasil melakukan kegiatan kucing dengan baik. Semoga ke depan proses kucing yang akan dilakukan Pak Vivin menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Bu atas Sama-sama. dari apa tadi sarannya, karena itu membuat saran yang membangun untuk saya sehingga nanti saya akan menjadikan lebih baik. Amin. Terima kasih, Bu. Baik, saya pamit dulu ya Pak Ya, ya. Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Sulis. Gimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah Bu, baik. Jadinya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Eka. Ini Bu Eka, saya kesini ingin melakukan dengar-dengar Bu Eka akan melakukan kegiatan
Ya betul Bu. Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching, di sini kan ada langkah awal. Saya ini akan menanyakan tentang rubrik penilaian tentang coaching. Nah, sini saya ingin mendiskusikannya lebih dahulu dengan Bu Eka. Baik. Gimana persiapannya untuk kegiatan ini, Bu Eka? Sudah coachingnya sudah lengkap ya? Iya, insya Allah sudah saya persiapkan Bu. Nah, ini Bu Eka, untuk kegiatan ini, untuk rubrik penilaian ini, saya berharap karena saya sebagai observer nanti di kegiatan Bu Eka, saya berharap kegiatannya ini akan sesuai dengan alur yang kita tentukan, yaitu alur kita. Baik Bu. Nah, ini Bu Eka, untuk kegiatan ini ada yang harus kita perhatikan pada saat kegiatan coaching. Di antaranya yang pertama ini tentang kemitraan. Nanti saya berharap Bu Eka saat coaching ada kegiatan saling dengan coachingnya itu ada kegiatan kemitraannya. Kemudian ada proses kreatif, juga ada pertanyaan memaksimalkan potensi yang nanti akan ditanyakan ke coachingnya. Siap Bu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu Eka. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat kegiatan coaching? Iya, jadi menurut saya kompetensi yang harus dikembangkan untuk kegiatan coaching itu nanti ada beberapa Bu. Salah satunya ada presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan coaching secara aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, berarti nanti di situ ada beberapa yang kompetensi yang akan Bu Eka kembangkan ya. Ya, betul Bu. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi mana yang akan lebih dispesifikkan atau diprioritaskan pada saat kegiatan coaching ini? Ya, jadi menurut saya dari ketiga kompetensi tersebut itu penting semua. Namun di sini saya akan lebih fokus pada mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot akan saya berikan kepada coach saya. Gitu Bu. Iya, iya. Berarti nanti ada beberapa yang nanti harus ditanyakan lebih lanjut ya. Iya, Biar nanti terjadi menemukan nanti solusi yang akan ditemukan oleh coachnya. Untuk yang ketiga, indikator apa yang nanti Bu Eka kembangkan di kegiatan ini? Jadi indikator yang ingin dikembangkan di sini saya ingin menggali kemampuan coach untuk menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh gitu ya. Nah, berarti untuk kegiatan pra-observasi ini kita hentikan sampai sini dulu. Nanti saya ingin mengamati apa yang akan Bu Eka lakukan pada kegiatan coachingnya ya nanti dengan coaching. Nah nanti silakan Bu Eka melakukan apa yang Bu Eka anggap itu lebih nyaman untuk kegiatan ini. Baik. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih, Nah, Bu saya Sri. akhiri. Terima kasih. Silakan untuk kegiatan. Iya, siap Bu. Terima Angga. kasih. Monggo. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Fitri. Iya. Silahkan duduk. Terima kasih Bu Eka. Gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah Bu, tapi ya akhir-akhir ini saya kok ada sedikit yang masih mengganjal gitu loh, belum pas gitu loh Bu. Terutama di sekolah saya ini Bu. Ada hubungannya dengan WA dengan kemarin ke saya minta ketemu Betul. hari ini. Betul sekali Bu Oh, Eka. gitu. Baik. Ya. Monggo ada masalah apa? Jadi gini Bu Eka ya, jadi kan kemarin itu baru dapat kabar dari operator dapodik saya bahwasannya kemampuan literasi pada rapat pendidikan di siswa di SD saya itu mengalami penurunan. Kalau kami observasi Bu Eka, memang pemanfaatan perpustakaan di sekolahan itu juga kurang maksimal begitu Bu Eka. Karena memang ya bagaimana ya Bu Eka, tidak ada petugas khusus yang menangani untuk perpustakaan ini. Jadi memang kita tidak punya tenaga pustakawan seperti itu Bu. Jadi memang kita kekurangan tenaga. Akhirnya perpustakaan di sekolah saya itu bahkan bisa dikatakan tidak digunakan seperti itu Bu Eka.
Jadi pantas saja saya berharap, pantas saja nilai literasi siswa saya itu menurun seperti itu, Bu. Itu jadi permasalahannya itu ya Bu ya. Iya, Jadi Bu. kira-kira dari permasalahan itu Bu Fitri yang diharapkan itu apa ya? Ya harapan saya dapat menemukan solusinya bagaimana anak-anak ini tanpa adanya tenaga pustakawan itu tetap bisa ini berkegiatan literasi supaya nanti berdampak pada ini nilai literasinya anak-anak itu pada rapat pendidikan itu, Bu. Seperti itu. Kalau menurut Bu Fitri sendiri dari permasalahan tersebut itu ada di level berapa ya Bu? Iya, Bu, jadi kemampuan literasi termasuk dari nilainya itu dan juga penggunaan perpustakaannya itu memang ada di level 3, Bu. 3 seperti itu, Bu. Jadi memang rendah sekali ya, Bu ya. Memang ya bagaimana lagi, saya sendiri juga gimana ya, karena memang juga tidak ada pustakawannya begitu, Bu. Jadi dari kondisi tersebut kemudian untuk bisa meningkatkan lagi itu harapannya Bu Fitri mau ditingkatkan ke level berapa kira-kira? Harapan saya nanti dari level 3 ini nanti bisa mencapai ke level 6 atau 7 gitulah, Bu ya. 6 lah seperti itu supaya nanti berdampak juga pada nilai literasinya itu juga mengalami peningkatan seperti Rapot itu. mutunya itu, Bu, Iya, ya. betul Bu Eka. Iya. Jadi sejauh ini dari permasalahan tersebut apakah ada usaha yang sudah dilakukan Bu Fitri? Untuk sementara ini usaha yang sudah saya lakukan ini, saya sudah membuat pojok baca, Bu Eka. Saya sudah membuat pojok baca di kelas saya. Kemarin itu sudah saya desain sedemikian rupa supaya anak-anak itu tertarik untuk membaca, tentunya dengan tempat yang nyaman untuk mereka membaca seperti itu, Bu. Jadi buku-buku di perpustakaan itu saya bawa ke kelas untuk dibaca anak-anak di pojok baca tersebut seperti itu, Bu. Akan tetapi ini kan harapannya tidak hanya pada kelas saya saja, tapi juga ke kelas-kelas yang lain seperti itu, Bu. Jadi untuk usaha yang sudah dilakukan Bu Fitri adalah membuat pojok baca ya Bu ya. Iya. Kemudian adakah strategi lain Bu selain itu? Ini saya rencananya ini, Bu Eka, saya membuat satu program yang bisa menjadi ini kegiatan anak-anak sebelum pembelajaran. Dan biasanya kita ada jam 7 anak-anak itu bel sudah dibunyikan, kemudian anak-anak kan berkegiatan seperti hari Senin itu upacara, hari Selasa senam. Ini rencana saya nanti di hari Rabu itu anak-anak ada kegiatan ini, Bu. Saya buat Rabu berbagi cerita. Jadi nanti kan anak-anak itu secara bergiliran bercerita di depan teman-teman satu sekolah itu. Sangat menarik itu, Bu. Nah, ya rencana saya seperti itu, Bu Eka. Nah, kira-kira itu yang paling mudah untuk direalisasikan untuk saat ini yang mana ya Bu? Untuk yang paling mudah memang sebenarnya pojok baca, asalkan dengan catatan rekan guru saya itu mau mengikuti seperti yang saya terapkan di kelas saya. Jadi di tiap kelas itu ada pojok-pojok bacanya. Jadi memang buku-buku di perpustakaan yang tidak dimanfaatkan tadi bisa digunakan siswa untuk kegiatan membaca, entah itu sebelum pembelajaran atau di waktu istirahat, kan lebih bermanfaat buku-bukunya itu daripada hanya dibiarkan saja tidak terpakai di perpustakaan. Seperti itu, Bu. Benar sekali. Kira-kira sampai saat ini adakah rekan guru yang mendukung atau sebaliknya Bu? Untuk ini rekan guru yang mendukung itu ada, Bu, tapi hanya ini 1-2 guru saja. Cuman nantinya saya ingin supaya lebih guru-guru yang lain lebih tertarik lagi, yaitu tadi Bu, saya membuat Rabu berbagi cerita itu supaya semua guru menyaksikan.
Kemudian guru saya terlibat semua guru menyaksikan dan terlibat langsung nantinya dengan cara saya itu membagi Rabu sekarang, Rabu minggu pertama adalah siswa kelas 6, kemudian bergiliran berikutnya, sehingga masing-masing guru rekan sejawat saya semuanya terlibat dalam memberikan bimbingan juga supaya siswa yang akan berbagi cerita di kegiatan Rabu berbagi cerita itu semuanya siap, tentunya dengan bimbingan guru. Jadi kita semuanya itu saling berkolaborasi seperti itu, Bu. Iya. Jadi saya kira itu program yang dicanangkan oleh Bu Fitri itu luar biasa. Masih belum ada sepertinya ya Bu ya. Gitu ya, Bu. Iya, sangat luar biasa. Nah, kira-kira itu kapan mulai direalisasikan Bu kegiatan Rabu bercerita itu? Saya inginnya secepatnya, Bu. Jadi saya kemarin itu sebenarnya sudah ini berbagi, sharing, kemudian minta pendapat juga kepada rekan guru, bahkan juga kemarin saya sempat menyampaikan, tapi di luar rapat ya dengan Bapak Kepala Sekolah, itu saya menginginkan ada program yang seperti ini, bagaimana kemudian beliaunya monggo saja diterapkan, nanti saya tinggal mengevaluasi dari Bapak Kepala Sekolahnya sudah seperti itu, jadi rencananya saya minggu depan itu sudah langsung action gitu, Bu. Oke, itu luar biasa sekali Bu Fitri. Nah, dari percakapan kita tadi, kira-kira apa yang sudah didapatkan oleh Bu Fitri? Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau tadinya saya itu mau mikir kalau saya buat program seperti ini kira-kira nanti jalan nggak ya, Tapi insya Allah dengan saya berbagi dengan Bu Eka, dengan bimbingannya Bu Eka tadi, Bu Eka memberikan penguatan kepada saya, insya Allah saya lebih berani untuk melangkah seperti itu, Bu Eka. Iya, jadi harus tetap semangat ya Bu ya. Kalau kita itu mencoba, jadi ada istilah Bu, kalau kita mencoba itu mungkin berhasil, mungkin tidak. Tetapi kalau kita tidak mencoba itu sudah pasti tidak berhasil. Itu, iya Bu. Ya. Jadi saya lebih semangat ini Bu luar ya. biasa. Ya, terima Bu kasih Bu Fitri, sangat Eka. menginspirasi. Jadi untuk selanjutnya Bu Fitri bisa merealisasikan programnya yang sudah sangat luar biasa, mungkin akan menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lainnya, begitu Bu ya. Jadi silakan dilanjutkan kegiatannya, saya tunggu kabar baiknya. Iya Bu, baik Bu. Baik Bu, terima kasih atas kucing Bu Eka hari ini. Saya sudah merasa lebih ini Bu, lebih yang tadinya membuat saya seperti galau gitu ya. Nah, sekarang saya akan lebih bersemangat dan siap berani melangkah untuk menerapkan apa yang ada di pikiran saya. Seperti itu Bu ya. Ya. Terima kasih Bu, saya pamit dulu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Eka, hasil coachingnya tadi, apa ada masalah? Iya Bu, jadi Bu Fitri datang ke saya, kemudian menceritakan permasalahan yang ada di sekolahnya Bu. Itu. Apakah tadi coachingnya sudah menemukan solusinya Bu Eka? Iya Bu, jadi melalui coaching dengan alur tirta itu Bu Fitri saya sudah menggali potensi dari kunci saya, dan Bu Fitri berhasil menemukan solusinya untuk permasalahan yang dihadapi. Gitu, baik. Jadi berdasarkan hasil pengamatan tadi, saya sudah melihat apa yang dilakukan Bu Eka saat coaching. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta yang kita sepakati, sesuai rubrik penilaian yang sudah kita berikan ke Bu Eka. Betul ya. Nah, untuk selanjutnya, mungkin kalau nanti ada perkembangan lagi untuk masalah dari Bu Fitri, mungkin nanti Bu Eka akan melakukan kegiatan lagi, nanti kita akan bertemu lagi. Untuk saat ini sampai di sini dulu. Saya sangat senang sekali karena kegiatan coachingnya Bu Eka sudah berhasil dan sudah sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai rubrik penilaian dan dengan alur tirta. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Eka. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Bu. Oh iya, makasih Bu Eka. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Eka. Bu Eka sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melaksanakan coaching, nah langkah awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan.
terkait dengan rubrik penilaian. Jadi dalam kegiatan ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah hal itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Lalu bagaimana seorang coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coach? Dan yang perlu diperhatikan, prinsip coaching yaitu 1. Kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, saya ingin menanyakan pada Bu Fitri adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya Bu, jadi di antara kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan diantaranya adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian kompetensi manakah yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Fitri? Jadi dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan juga memberi pertanyaan berbobot. Gitu Bu. Iya. Nah, untuk yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Fitri itu apa ya Bu? Jadi nanti dari coaching ini nanti saya ingin coachee saya dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Begitu Bu. Baik. Saya rasa cukup ya Bu Fitri untuk praobservasinya. Jadi untuk saat ini silahkan Ibu melanjutkan kegiatan coaching bersama coachnya. Ya. Silakan Ibu Fitri. Terima kasih Bu Eka. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Fitri, Bu Eka. Ya, Bu Sulis. Silakan duduk Bu Sulis. Terima kasih Bu Fitri. Nah, ya Bu Sulis. Apa kabar Bu Sulis? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Fitri juga? Alhamdulillah, saya baik juga, sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Ya Bu Sulis. Amin. Baik Bu Sulis, kalau saya dengar Bu Sulis sepertinya ada masalah ini. Apa Bu Sulis bisa menceritakannya? Iya, gini loh Bu. Saya ini kan saat kalau mengajar ada ruang kelas sebelah itu ada gurunya. Tapi anak-anak itu sering keluar. Nah, kalau keluar gitu mengganggu kelas yang di saya. Ruangan saya anak-anak juga akan rame. Bu, itu kok banyak yang keluar. Pada akhirnya saya keluar, saya lihat. Loh, kok di kelas ada gurunya. Kok ada murid yang keluar, jalan-jalan, terus kadang duduk di tangga gitu. Nah, gurunya enggak mau mencari gitu. Itu masalahnya, Bu. Ini berarti kelasnya Bu Sulis ini merasa terganggu dengan kegaduhan siswa-siswa di kelas sebelah yang padahal di dalamnya itu ada gurunya, begitu ya Bu ya? Iya, saya ini terganggu karena anak kelas sebelah itu keluar terus jalan mondar-mandir di depan kelas saya. Sehingga kadang saya kira anak kelas sebelah enggak ada gurunya gitu. Kok dibiarkan dia keluar? Kok tidak ikut pelajaran? Begitu Iya ya Bu ya. Padahal di kelas itu ada gurunya. Iya, ya, ada. Oh iya Bu. Jadi memang ini menjadi suatu masalah dan memang bisa mengganggu kelas yang lain gitu ya dalam pembelajarannya Bu Sulis tentunya ya. Iya, benar, jadi Bu Sulis ini dari percakapan kita nanti apa yang ingin atau yang diharapkan dari Bu Sulis sendiri? Saya berharap itu Bu, teman-teman saat mengajar itu kalau di dalam kelas itu ya kondusif lah, anak yang keluar itu ditanya mau kemana, tapi dengan dikasih durasi waktu biar dia ndak setelah keluar tetap di luar terus, ndak mau masuk kelas lagi gitu loh Bu. Oh, jadi intinya Bu Sulis nanti harapannya teman Bu Sulis nanti, rekan gurunya Bu Sulis ini nanti bisa mengecek siswanya seperti itu ya. Kalau memang siswanya itu keluar ditanya kemana dan kok durasi waktunya lama, waktu keluar kemana anaknya, mungkin ada seperti itu ya, perhatian seperti itu dari guru. Oh iya Bu Sulis, baik.
Bu Sulis, kalau melihat dari ini Bu Sulis ya, gurunya Bu Sulis ini berada pada level berapa bentuk perhatiannya kepada siswa? Kalau misalnya perhatian penuh seorang guru itu berada di skala 10 misalnya, ini kalau rekan gurunya Bu Sulis ini berada di level berapa Bu untuk perhatiannya kepada siswanya ini Bu? Kalau melihat kejadian yang seperti itu, saya lihat levelnya level 5 Bu. Karena apa? Dia cenderung enggak terlalu perhatian sama anak-anak. Sehingga anak-anak dibiarkan izin keluar, sudah keluar enggak tahu, enggak balik juga enggak ditanya juga. Akhirnya kadang mondar-mandir, duduk di tangga seperti itu. Jadi berada pada level 5 ya Bu ya. Jadi kalau melihat kondisi seperti sekarang ini Bu Sulis ya, Bu Sulis nanti bisa, atau harapannya Bu Sulis nanti bisa meningkatkan sampai ke level berapa Bu? Saya pinginnya nanti kalau misalnya nanti ada solusinya, ya ini saya ingin ya minimal level 7 lah Bu. Gitu ya Bu ya. Iya. Jadi nanti di level 7 itu artinya guru tersebut sudah dikatakan mengalami peningkatan terhadap perhatian kepada siswa seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau begitu tentunya Bu Sulis harus ada usaha-usaha yang bisa dilakukan Bu Sulis. Kira-kira Bu Sulis sendiri apa usahanya untuk melakukan perubahan kepada rekan guru ini supaya lebih perhatian kepada siswanya Bu? Ini rencana saya sih Bu, usaha saya ingin mendekati rekan kerja saya. Saya ingin mendekatinya. Mengapa sih setiap pelajaran di kelas sebelah saya kok sering anak-anak dibiarkan keluar gitu. Saya ingin mendekati apa sih permasalahannya. Apakah dari pengelolaan kelas atau yang lainnya. Bagus sekali Bu ya. Jadi ini nanti yang pertama akan Bu Sulis lakukan adalah melakukan pendekatan terhadap rekan guru tersebut ya Bu ya. Menggali informasi apa sih yang menyebabkan itu ya Bu ya. Selain itu Bu, apakah ada strategi yang sudah pernah Ibu lakukan atau strategi lain yang akan Ibu lakukan Bu? Untuk strateginya ini kemarin pernah saya melakukan strategi untuk ke gurunya itu tersebut. Tapi waktu itu enggak sampai ke gurunya, saya strategi ke anak-anak dulu. Saya tanya anak-anak, kenapa keluar? Karena saya dekati anak-anak dulu. Nah, dari situ kok anak-anak tetap aja. Nah, saya berpikir, oh berarti saya strateginya kalau mendekati anak-anak berarti saya salah. Berarti saya harus mendekati gurunya, karena gurunya kan nanti yang di kelas itu yang bertanggung jawab di kelas itu. Begitu ya Bu ya. Jadi Bu Sulis ini melakukan pendekatan kepada siswa dan juga melakukan pendekatan kepada guru. Gitu ya Bu ya. Kalau menurut Bu Sulis sendiri, mana sih Bu yang lebih cepat untuk direalisasikan untuk Bu Sulis? Kalau tadi kan penjelasannya Bu Sulis, kalau sudah mendekati siswa ternyata masih tetap tidak ada perubahan, berarti Bu Sulis akan ini ya Bu ya, melakukan pendekatan pada rekan kerja saya. Iya, bagus. Jadi memang ini ya Bu ya, harus ada pendekatan dengan guru. Kalau begitu, apakah Bu Sulis sendiri membutuhkan support atau dukungan gitu Bu dari rekan guru yang lain misalnya, atau dari kepala sekolah seperti itu? Iya Bu, karena di sini kan sebagai pemangku kebijakan yang bertanggung jawab di sekolah kan kepala sekolah. Ya, betul kalau sekali, Bu. Saya yang melakukan langsung ya enggak enak, tapi saya nanti akan minta dukungan dari kepala sekolah untuk ya mengajak mendekati rekan sejawat saya pada saat di pembelajaran itu mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk masalah pengelolaan kelas mungkin gitu. Betul sekali Bu ya. Jadi nanti Bu Sulis ini dalam melakukan pendekatan tersebut tentunya akan membutuhkan banyak sekali dukungan terutama dari kepala sekolah seperti itu ya Bu. Baik Bu, kapan ini Bu kira-kira akan direalisasikan? Rencananya ya mulai minggu depan Bu, supaya tidak berlarut-larut nanti masalahnya, dan kegiatan belajar mengajar anak pun juga akan lebih cepat teratasi.
Amin. Semoga ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Ya, Bu Sulis, baik Bu Sulis, dari percakapan kita hari ini Bu Sulis, apakah ada yang sudah didapatkan dari Bu Sulis sendiri? Dari percakapan hari ini saya sudah menemukan solusinya Bu. Ini tadi saya menemukan bahwa yang pertama saya harus mendekati rekan sejawat saya karena saya sudah pernah melakukan pendekatan dengan murid. Kemudian yang kedua, saya harus minta dukungan kepada kepala sekolah untuk masalah kegiatan belajar mengajar di kelas biar tidak mengganggu kelas yang lainnya. Ya, baik Bu Sulis. Jadi Bu Sulis intinya dari percakapan ini sudah dapat menemukan solusi diantaranya dengan melakukan pendekatan kepada guru tersebut dan juga tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah. Baik Bu Sulis, semoga apa yang akan diusahakan oleh Bu Sulis nanti berhasil dan dapat mencapai level yang diinginkan oleh Bu Sulis. Amin, terima kasih Seperti itu, Bu. Ya. Ya. Baik, saya tunggu kabar hasil peningkatan rekan gurunya Bu Sulis. Semoga memang betul-betul setelah ini dapat meningkat tentunya ke arah yang lebih baik. Gitu ya Bu ya? Ya, terima kasih Bu. Baik, saya rasa percakapan kita hari ini sudah cukup sampai di sini ya Bu. Iya Bu. Dari kegiatan diskusi antara Bu Fitri dengan Bu Sulis, kira-kira hal baik apa yang bisa didapatkan Bu? Ya, alhamdulillah Bu. Jadi dari kegiatan kucing saya hari ini tadi, kucing saya sudah dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi beliau. Di antaranya permasalahan tersebut adalah adanya kurang perhatian dari rekan guru terhadap siswanya. Jadi solusinya yaitu Bu Sulis sebagai kucing saya akan melakukan pendekatan kepada rekan guru tersebut supaya dapat memberikan perhatian yang lebih kepada siswanya sehingga tidak mengganggu pembelajaran yang dilakukan oleh kucing saya. Tentunya pendekatan tersebut dilakukan dengan meminta dukungan dari rekan guru dan tentunya kepala sekolah. Seperti itu Bu. Baik, jadi selama Ibu Fitri dan Bu Sulis melakukan coaching, saya sudah mengamati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Saya rasa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan alur tirta yang telah dipelajari Bu. Alhamdulillah. Baik, jadi saya rasa cukup untuk kegiatan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu.